Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumidin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu pada pasal yang kedua dari kitab Mukhtarat pada halaman yang ke-8, yaitu al-ismu bin nadar ila naw'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Pada pembahasan kali ini atau pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang isim ditinjau dari naw'. Isim ditinjau dari jenisnya. Kenapa harus kita pelajari? Karena dalam menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa susunan kalimat bahasa yang lain. Seperti misalnya gambaran yang kita ketahui, hadza adalah isim kata tunjuk untuk menunjuk benda laki-laki, mudzakkar. Hadhihi adalah kata tunjuk untuk menunjuk benda yang muannas. Ketika kita ingin menggunakan kata tunjuk hada, berarti harus menunjuk benda yang menunjukkan arti laki-laki, menunjukkan makna laki-laki. Contoh rajulun. Ketika kita ingin mengatakan ini seorang laki-laki, maka kata tunjuknya adalah menggunakan hada. Sehingga hada rajulun. Maka ini sudah menjadi suatu kalimat susunan yang tepat dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika kita menggunakan kata tunjuk hadhihi, berarti untuk menunjuk benda yang menunjukkan makna perempuan. Contoh, hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun, ini adalah seorang wanita. Maka dengan menggunakan semacam itu, maka inilah susunan bahasa Arab dengan kaidah yang fusha. Kalau kita tidak mengetahui pada pembahasan isim ditinjau dari nau'nya, maka kita tidak akan mengetahui, kita tidak bisa untuk menyusun sebuah kalimat yang tepat dalam bahasa Arab. Nanti ketika kita menyusun dalam bahasa Arab, kalau kita nggak tahu pembahasan ini, maka kita akan mengatakan hadhihi rajulun. Yang penting isim isyarah. Isim isyarah artinya ha ini. Berarti yang penting artinya ini kita gunakan. Hadhihi rajulun misalnya, atau hada mirwahatun misalnya, maka bentuk susunan kalimat semacam ini adalah kalimat yang kurang tepat. Maka inilah yang kita maksud kenapa kita harus mempelajari isim ditinjau dari nau', isim ditinjau dari jenisnya, supaya kita tepat untuk menggunakannya dalam menyusun sebuah kalimat, atau supaya kita tepat ketika mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, pada pembahasan ini adalah isim ditinjau dari nau'nya ada dua macam. Isim ditinjau dari jenisnya ada dua macam. Yang pertama adalah isim mudzakkar. Yang kedua isim muannats. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim muannas.
Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Ya, sebagaimana pada kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada mudzakkar laki-laki dan juga ada muannas perempuan. Sehingga ketika kita menggunakan sebuah kalimat akan tepat. Oh, mana yang digunakan untuk mudzakkar dan mana yang digunakan untuk muannas. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu mudzakkar, arti dari kata mudzakkar, dan apa itu arti dari muannas. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Baik, sekarang isim mudzakkar. Isim mudzakkar ada dua macam. Yang pertama disebut dengan mudzakkarun hakikiyun. Pada kitabnya halaman yang ke-8, isim mudzakkar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mudzakkar atau mudzakkarun hakikiyun, mudzakkar hakiki. Yang kedua mudzakkarun majaziyun. Yang kedua adalah mudzakkar majazi. Akan kita bahas, akan kita jelaskan satu persatu. Isim mudzakkar hakiki atau mudzakkar hakiki. Apa itu mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki adalah isim yang menunjukkan laki-laki dari jenis manusia atau binatang. Itu mudzakkar hakiki. Jadi mudzakkar hakiki adalah setiap isim yang menunjukkan laki-laki tapi jenisnya adalah jenis manusia atau jenis binatang. Dengan kata lain, mudzakkar hakiki adalah isim menunjukkan laki-laki yang bernyawa. Yang bernyawa. Yang bernyawa ini kan ya manusia atau binatang. Isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki dari jenis manusia bisa dari nama orang seseorang ataupun dari jenis seseorang. Dari jenis orang laki-laki. Nama ataupun jenis laki-laki dari manusia bisa jadi nama orang, Muhammadun. Kemudian Abdullah. Kemudian Isa. Kemudian Musa. Kemudian Muhammad, Ahmad, Umar, Amr, dan lain sebagainya. Baik nama tersebut terambil dari bahasa Arab ataupun bukan dari bahasa Arab. Selama nama tersebut adalah nama untuk laki-laki, berarti dia disebut dengan mudzakkar hakiki. Yang kedua, menunjukkan laki-laki dari jenis manusia. Rajulun, seorang laki-laki. Waladun, seorang anak. Maka ini adalah merupakan isim mudzakkar dari jenis manusia. Muhandisun, misalnya seorang insinyur. Tajirun, seorang pedagang. Tabibun, seorang dokter. Maka ini adalah merupakan isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki dari jenis manusia. Kemudian yang kedua, isim mudzakkar hakiki yang menunjukkan laki-laki dari jenis binatang. Binatang biasanya jantan, bukan laki-laki. Kalau binatang, kalau laki-laki mudzakarnya biasa dalam bahasa kita adalah dengan mengatakan jantan. Berarti kalau hewan tersebut, binatang itu adalah jantan, maka disebut dengan isim mudzakkar. Apa contohnya? Dikun, ayam jantan.
Arnabun, kelinci. Baqarun, sapi. Kemudian apa lagi? Ghanamun, kambing. Apa lagi? Khinzirun, babi. Kirdun, apa? Kera atau monyet. Maka ini adalah merupakan isim mudzakkar tapi dari jenis laki-laki. Dari jenis laki-laki, yaitu dari jenis binatang. Isim mudzakkar dari jenis binatang. Baik, yang mana ini adalah merupakan masuk pada mudzakkar hakiki. Sekali lagi, mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki dari jenis manusia ataupun binatang. Atau dengan kata lain, isim mudzakkar yang bernyawa. Itu mudzakkar hakiki. Baik, contoh yang ada dalam kitab adalah talibun, seorang murid. Muhammadun, nama orang. Thaurun, seekor sapi. Baik. Yang kedua, mudzakkarun hakikiyun. Mudzakkarun majaziyun. Afan. Yang kedua adalah mudzakkar majazi. Bukan mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki tadi sudah. Yang kedua adalah mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar majazi? Mudzakkar majazi adalah isim mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Jadi mudzakkar majazi adalah isim mudzakkar, isim yang menunjukkan makna laki-laki tetapi tidak menunjukkan jenis manusia dan juga tidak menunjukkan jenis binatang. Dengan kata lain, mudzakkar majazi adalah isim yang menunjukkan laki-laki, ya, isim menunjukkan laki-laki tapi jenis yang tidak bernyawa. Yang namanya mudzakkar berarti kan laki-laki. Kalau majazi berarti menunjukkan laki-laki tapi menunjukkan sesuatu benda yang tidak bernyawa. Itu mudzakkar majazi. Baik, contoh qalamun. Apa artinya qalamun? Pena. Dia kategori masuk pada bagian mudzakkar. Isim yang mudzakkar tetapi mudzakkar majazi. Kenapa? Karena qalamun adalah merupakan benda yang tidak bernyawa. Contoh lagi misalnya apa? Jidarun, tembok atau dinding. Dia masuk pada kategori isim mudzakkar tapi majazi karena tidak bernyawa, tidak menunjukkan manusia dan juga tidak menunjukkan binatang. Babun, apa artinya babun? Pintu. Dia mudzakkar majazi. Kenapa? Karena tidak menunjukkan manusia dan binatang. Dan babun artinya pintu, dia tidak bernyawa. Maktabun, meja. Kursiyun, kursi. Kenapa lagi? Kitabun, kitab. Dalwun, ember. Ya, bilatun, lantai. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain daripada isim mudzakkar majazi. Kesimpulannya, mudzakkar majazi adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki tapi tidak bernyawa, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Taib, itu mudzakkar majazi. Taib. Maka itulah pembahasan daripada jenis yang pertama, pembagian yang pertama dari isim ditinjau dari nau'nya, yaitu isim mudzakkar. Contoh yang ada dalam kitab: kursiyun, kursi; qalamun, pena; kitabun, dan kitab. Kemudian yang kedua, muannas, isim yang muannas. Bagian yang kedua
dari isim ditinjau dari nau'nya adalah isim mu'annas. Apa itu isim mu'annas? Isim mu'annas itu adalah artinya perempuan, wanita. Maka isim mu'annas dalam hal ini sama seperti pembagian daripada isim mudzakkar. Isim mudzakkar ada berapa? 2. Yang pertama mudzakkar hakiki, yang kedua mudzakkar majazi. Begitu juga isim mu'annas. Isim mu'annas ada 2. Yang pertama adalah mu'annas hakiki, yang kedua mu'annas majazi. Sekarang perinciannya, keterangan, penjelasan dari masing-masing isim mu'annas. Isim mu'annas hakiki adalah isim yang menunjukkan wanita, perempuan dari jenis manusia dan binatang. Kalau manusia berarti wanita atau perempuan, kalau binatang berarti betina. Kalau binatang berarti betina. Nah, dengan kata lain, mu'annas hakiki adalah isim yang menunjukkan wanita dari jenis manusia dan binatang, maka yang bernyawa. Isim yang menunjukkan manusia atau isim yang menunjukkan wanita, menunjukkan jenis wanita yang bernyawa, baik dari jenis manusia atau dari jenis binatang. Baik itu dari nama orang ataupun dari jenis manusia, dari jenis orang. Begitu juga binatang, sama. Karena manusia dan binatang adalah suatu yang bernyawa. Kalau dia isim mu'annas berarti disebut dengan mu'annas hakiki. Isim mu'annas hakiki dari jenis manusia, nama orang Hindun, kemudian Fatimah, kemudian Aisyah, kemudian Khadijah, kemudian Zainab. Baik dari nama yang tersusun terambil dari bahasa Arab ataukah bukan dari bahasa Arab. Selama nama tersebut adalah nama yang dipakai untuk wanita, berarti dia mu'annas hakiki. Atau yang kedua jenis manusia, bintun, anak perempuan, imro'atun, seorang wanita, dan yang semisal dengannya. Kemudian yang binatang, isim mu'annas yang menunjukkan mana arti binatang. Kalau binatang berarti betina, baqaratun, sapi betina. Baik, contoh yang dalam kitab sama di situ baqaratun dan seterusnya. Ini mu'annas hakiki. Yang kedua, mu'annas majazi. Apa itu mu'annas majazi? Mu'annas majazi adalah isim mu'annas yang menunjukkan wanita tapi dari sesuatu yang tidak berakal atau tidak bernyawa. Itu mu'annas majazi. Isim yang menunjukkan makna wanita tetapi isim tersebut tidak bernyawa. Sama seperti pada mudzakkar majazi. Baik. Contohnya di situ adalah maktabatun, perpustakaan, mimsahatun, penghapus, saburatun, papan tulis. Misal yang lain, sa'atun, jam, mirwahatun, kipas angin, sayyaratun, mobil, darrajatun, sepeda, miqlamatun, tempat pensil, hakibatun, tas, dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan mu'annas majazi karena contoh yang kita sebutkan tadi merupakan
isim-isim yang la hayata fiha, yang tidak ada kehidupan pada benda tersebut. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya mu'annas hakiki adalah isim mu'annas, suatu benda yang ada kehidupan di dalamnya, yang bernyawa. Itu mu'annas hakiki. Mu'annas majazi adalah isim mu'annas yang la hayata fiha, yang tidak ada kehidupan pada benda tersebut, atau yang tidak bernyawa. Itu disebut dengan mu'annas majazi. Baik. Sekarang kita telah mengetahui apa itu isim mu'annas dan apa itu isim mudzakkar dan macam-macam jenis daripada isim mu'annas dan isim mudzakkar. Baik, sekarang apakah isim mu'annas mempunyai tanda sehingga bisa kita membedakan dalam kalimat antara isim mudzakkar dan isim mu'annas? Kita katakan tentunya ada. Kalau isim mudzakkar, apakah punya tanda? Apakah isim mudzakkar punya tanda? Baik. Isim mudzakkar tidak punya tanda. Tapi tanda yang terjadi pada isim mudzakkar adalah diddul mu'annas, kebalikan daripada mu'annas. Dengan kata lain, apa yang ada pada isim mu'annas berarti sebaliknya dia adalah isim mudzakkar. Apa yang ada pada isim mu'annas, apa yang ada pada tanda isim mu'annas, maka kebalikannya adalah isim mudzakkar. Oleh karenanya isim mudzakkar tidak memiliki tanda khusus pada benda tersebut. Yang mempunyai tanda dalam kalimat adalah isim mu'annas. Oleh karenanya sekarang kita masuk pada tanda-tanda isim mu'annas. Isim mu'annas bisa dapat dibedakan dari isim mudzakkar jika isim tersebut mempunyai tanda-tanda isim mu'annas. Tanda yang pertama adalah ada huruf tak marbutoh selain nama laki-laki. Baik. Tanda yang pertama adalah adanya tak marbutoh selain nama laki-laki. Maka dari sini jadikanlah ini kaidah umum untuk mengetahui bahwasannya dia adalah isim mu'annas. Kaidah umum adalah setiap isim, kullu ismin ittasala bita'il marbutoh mu'annatun. Setiap isim yang berakhiran tak marbutoh berarti isim mu'annas. Kullu ismin ittasala bita'il marbutati mu'annatsun. Setiap isim yang berakhiran tak marbutoh maka dia adalah isim yang mu'annas, sekalipun mungkin kita belum tahu artinya. Namun di situ ada pengecualian, yaitu selain nama laki-laki. Baik, isim atau nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh kalau memang nama tersebut adalah nama yang digunakan, yang memang dipakai untuk nama seorang laki-laki, maka bukan termasuk daripada isim mu'annas. Oleh karena disini disebutkan ciri isim mu'annas adalah berakhiran tak marbutoh atau muttasil bita'il marbutoh, dia bersambung dengan tak marbutoh, berakhiran tak marbutoh. Maka ini jadikan kaidah umum untuk mengetahui isim mu'annas selain daripada nama laki-laki. Kalau seandainya ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh berarti dia bukan isim mu'annas. Kenapa? Karena
Kalau memang nama tersebut adalah nama yang memang dipakai, digunakan untuk nama laki-laki. Kan nggak mungkin. Contoh misalnya begini, ada Hamzatu. Ya, Hamzah. Urufnya pada umumnya nama perempuan itu nggak ada yang namanya Hamzah. Hamzah adalah nama laki-laki. Berarti Hamzah apakah masuk isim muannas? Tidak. Loh, kan ada tamar butohnya. Iya, tapi karena Hamzah ini adalah nama yang digunakan dipakai untuk mudzakkar, maka dia bukan isim muannas. Pokoknya selain dari nama laki-laki. Kata benda, semua kata benda yang berakhiran tak marbutoh maka isim muannas. Contoh tadi banyak, mirwahatun, kipas angin, saburotun, kemudian baqaratun, ya, kemudian saatun, baik terjadi pada isim muannas hakiki ataukah pada muannas majazi. Selama kata tersebut ada tak marbutohnya berarti isim muannas. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah nama wanita. Ciri ataupun tanda sebuah isim dinamakan muannas, masuk pada kategori muannas jika nama tersebut adalah nama wanita. Nama yang memang digunakan untuk wanita. Baik itu nama dari bahasa Arab ataukah nama yang bukan dari bahasa Arab. Selama nama tersebut disematkan atau digunakan, dipakai, digunakan untuk nama wanita, maka masuk pada kategori isim muannas. Contoh asmaun, asma. Kemudian hindun. Kemudian Zainab. Ataupun nama-nama yang lainnya. Nama Jawa misalnya, nama wanita dari Jawa misalnya, ataupun nama-nama yang lain, nama wanita, semua nama wanita berarti muannas. Baik, kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda atau ciri kata dalam sebuah kalimat masuk pada kategori isim muannas adalah anggota badan double. Anggota badan kita yang double. Maka kebanyakan rata-rata anggota badan double adalah isim muannas. Contoh, rijlun. Berapa kakinya? 2. Berarti rijlun muannas. Ainun. Berapa matanya? 2. Berarti muannas. Kemudian udhunun. Telinga. Berapa telinganya? 2. Berarti muannas. Baik, kemudian kafun. Kafun, telapak tangan. Anggota badan double? Iya. Berarti kafun muannas. Kemudian apa lagi? Qadamun. Mana qadamun? Telapak kaki. Muannas? Muannas. Karena anggota badan double. Hajibun. Ini hajibun. Apa hajib? Alis. Badan double? Iya. Berarti muannas. Kemudian yadun, tangan, muannas. Kemudian khaddun. Mana khaddun? Pipi. Pipi anggota badan double. Berarti dia muannas. Kemudian apa lagi? Fakhidun. Fakhidun. Apa artinya fakhidun? Paha. Berarti dia muannas. Dan seterusnya dari anggota badan double. Maka itulah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat difahami dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk pemateri secara khususnya dan pada antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.